Melawan lupa, kehadiran SBY beserta keluarganya bukanlah biasa. Di masa pemerintahannya, SBY pernah melakukan dosa-dosa besar yang tentu jelas masih lekat dalam ingatan kita. Pada Kongres keempat 2016 di Surabaya, SBY merekayasa jalannya Kongres agar dia menjadi calon tunggal sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Inilah bentuk pengingkaran janjinya terhadap dirinya sendiri dan para kader Partai Demokrat di seluruh tanah air. Pada akhirnya saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak SBY karena 10 tahun Anda berkuasa sudah bisa menghasilkan sebuah partai Demokrat yang luar biasa, yang sampai sekarang bisa membuat sistem korupsi legal dan aman dari KPK. Bahkan waktu jadi presiden, bapernya SBY sering ditampakkan ke publik. SBY juga pernah curhat ke publik kalau dirinya dan keluarganya mendapat ancaman karena kebijakannya yang tidak pro rakyat, yaitu menaikkan harga BBM. Yang paling meresahkan para ketua DPD dan ketua DPC seluruh Indonesia adalah membuat peraturan organisasi yang mengamputasi hak DPD dan DPC dengan mengambil iuran anggota fraksi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota untuk sebahagian disetor kepada Dewan Pimpinan Pusat dan hak-hak penentuan pemilihan kepala daerah tanpa ada pertanggungjawabannya. Lah, kok sekarang enak bener menjadikan Partai Demokrat partai keluarga? Semua jabatan tertinggi dipegang keluarga. Ketua Majelis Tinggi dipegang SBY. Ketua Umum dipegang anaknya AHY. Wakil Ketua Umum dipegang Ibas, adiknya AHY. Kalau nggak ada yang protes, bisa jadi nanti mulai ipar, tetangga, cucu, cicit, sampai tukang sayur langganan jadi orang penting semua di dalam partai. Kalau ada masalah internal partai seperti itu, pemerintah memang dihadapkan pada serba sulit untuk bersikap. Dari sebab itu ini juga terjadi dulu pada zaman Pak SBY sama. Pak SBY juga tidak melarang ketika misalnya ada dualisme PKB yang muncul ya di Parung dan di mana-mana di Ancol. Pak SBY juga tidak melakukan apa-apa. Melawan lupa, kehadiran SBY beserta keluarganya bukanlah biasa. Di masa pemerintahannya, SBY pernah melakukan dosa-dosa besar yang tentu jelas masih lekat dalam ingatan kita. Dualisme kepemimpinan sebuah partai itu hal yang biasa. Sekarang SBY menuai hasil dari apa yang ditata tabur di masa dia menjabat. Gus Dur, Kiai Sakti Nahdien yang dicintai menjadi korban keganasan di mana SBY memerintah. Gus Dur disepak dari PKB yang notabene dialah pendirinya. Saksi sejarah Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan, pemerintah tak bisa melarang atau mendorong adanya KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Bahkan ia sempat menyinggung pemerintahan SBY yang juga diam saat PKB terbagi ke dalam dua kubu antara Gus Dur dan Muhaimin Iskandar di tahun 2008. Sama juga dengan sikap pemerintahan Pak SBY ketika di tahun 2008 tidak melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung, yaitu versi Gus Dur, dan versi Ancol atau versinya Caimin. Alasannya itu urusan internal Parpol, kata Mahfud MD. Mengingat kembali pada 14 April 2008, saat itu Ketua Dewan Syuro PKB Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa dengan Gus Dur menuding Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Yusuf Kala sebagai sumber konflik di partai besutannya. Ada orang luar yang ingin mengobok-ngobok PKB. Muhaimin, Ketua Dewan Tarvis PKB Muhaimin Iskandar itu hanya alat, kata Gus Dur di kantor pusat PBNU Jalan Kramat Jaya, Jakarta Pusat pada Selasa 15 April 2008 lalu. Gus Dur kemudian dengan tegas menyebut SBY dan JK sebagai orang luar yang dianggap tengah berupaya untuk menghancurkan PKB. SBY dan JK orangnya, mau apa? Ujar Gus Dur kala itu. Bukan hanya Mahfud MD, Mu'anas Alaidit ikut angkat suara menanggapi kemelut yang melanda Demokrat yang mengungkit dahulu Susilo Bambang Yudhoyono saat menjadi presiden pernah terlibat dalam gonjang-ganjing PKB. Ia juga mengunggah artikel berjudul PDIP ingatkan SBY saat tangani PKB yang remukkan perasaan Gus Dur. Mu'anas kemudian mengatakan bahwa SBY sebaiknya belajar pada kenegarawanan Gus Dur. Untuk diketahui, sebelumnya PDI Perjuangan berkomentar mengenai pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono. Ketua Umum Demokrat itu menilai pemerintah Jokowi ikut campur dalam kisruh Golkar dan P3.
Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno hanya berkomentar singkat. Apa Pak SBY ingat saat menangani soal PKB di masa lalu yang meremukkan perasaan Gus Dur? Tanya Hendrawan pada Sabtu. Hendrawan mengatakan perlakuan SBY tersebut bisa ditanyakan kepada putri Gus Dur, Yeni Wahid. Intervensi SBY, kata anggota Komisi 9 DPR itu, dapat juga ditanyakan kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Paloh dahulu sempat bersaing dalam bursa calon Ketua Umum Golkar di Munas Riau. Sementara politikus PDIP Eva Kusuma Sundari mengingatkan tiap kepemimpinan punya tantangan yang berbeda, apalagi terkait konflik politik. Tidak hanya itu, ada yang berujar kalau karma SBY kali ini bukan cuma dari satu kejadian. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum pun sempat mengingatkan SBY bahwa karma itu pasti tiba. Pada tahun 2017, mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang bebas dari penjara mengungkapkan kasusnya ini merupakan tindak kriminalisasi penguasa saat itu, yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tak hanya Antasari, Anas juga mengaku menjadi korban kriminalisasi SBY. Sementara menurut IGD Pasek Suardia, Anas berharap SBY segera mengakui perbuatannya itu, mulai dari ancaman lewat pesan singkat usai musyawarah daerah di Sulawesi Utara hingga Anas dibuat tersangka dalam kasus korupsi Hambalang. Pasek menjelaskan Anas tak terima dihukum bui 19 tahun. Dia meminta kesaksian di persidangan kasus korupsi Hambalang dibuka kembali demi membuktikan adanya kriminalisasi dari SBY. Sri Mulyono, anggota Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia, ikut mengangkat luka lama ini. Alur ceritanya mirip dengan cerita penggulingan Anas Urbaningrum dari kursi Ketua Umum. Kala itu SBY menjagokan Andi Malarangeng sebagai calon Ketua Umum Partai Demokrat. Namun, dia kalah telak dari Anas Urbaningrum. Setelah terpilih, kata Sri Mulyono, SBY berupaya untuk melengsarkan Anas. Dia menjelaskan kemenangan Anas dalam Kongres Partai Demokrat di tahun 2010 di Bandung membuat luka mendalam pada SBY. Sekarang, kata Sri Mulyono, orang-orang yang dulu bersama SBY mulai membuka fakta bahwa mereka mengungkap borok SBY. Dikatakan Sri, Johnny Allen misalnya, mengakui ikut rapat penggulingan Anas bersama SBY dan elit Demokrat di Cikeas pada 8 Maret 2013. SBY disebut merencanakan berbagai cara, mulai mengorder lembaga survei, media mainstream, LSM, para tokoh, para elit dan kader Partai Demokrat sampai menggerakkan elemen-elemen pemerintahan untuk melengsarkan Anas Urbaningrum. Benar-benar apes. Ya, isu yang meledak menyita banyak perhatian pengguna Twitter karena isu ini menjadi trending topik. Isu tangkap Edi Baskoro ramai berseliweran di platform Twitter. Tagar ini ramai usai digelarnya KLB Demokrat yang memang sedang disoroti oleh publik. Banyak warganet yang menuding bahwa Edi Baskoro terlibat kasus korupsi Hambalang dan EKTP. Seperti warganet dengan nama akun @Didi Azling yang mengunggah foto Ibas, panggilan akrab dari Edi Baskoro, dengan tulisan, pada sekitar Maret 2013, Yulianis mengungkapkan bahwa Ibas dalam catatan pengeluaran perusahaan tercantum menerima $200.000 pada saat Kongres Partai Demokrat di Bandung 2010. Yulianis yang juga anak buah M. Nazarudin itu meyakini bahwa uang tersebut juga berasal dari penggarapan proyek perusahaan Permai Group. Tulisan dalam foto itu. Tak hanya itu, akun dengan nama @jang_mia juga mengunggah foto yang bertuliskan segera usut kasus Ibas terkait EKTP dan Hambalang. Namun, tak sedikit juga yang mengatakan bahwa ini merupakan kerjaan dari buzzer. Sebelumnya KLB Demokrat dilaksanakan di Deli Serdang, Sumatera Utara dalam rangka melengsarkan Agus Harimurti Yudhoyono dari posisi Ketua Umum Partai Demokrat. KLB itu mengangkat Muldoko sebagai Ketua Umum periode 2021 hingga 2025 dan Marzuki Ali sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Namun pihak Demokrat sendiri mengatakan bahwa KLB ini ilegal karena tak mengantongi izin dari SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Anak sama bapak sama aja. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa KPK enggan untuk menindaklanjuti kasus-kasus besar di era SBY ini. Sementara itu dalam wawancara yang berlangsung kemarin terkait dengan Muldoko, SBY malah mengeluarkan statement yang cukup menyita perhatian. Dia mengatakan tidak tahu malu kepada Muldoko. Nah, sementara SBY apakah tidak malu dengan dosa-dosa masa lalunya? Terkait itu kita cukup pintarlah untuk menilai apakah SBY juga merasa malu meninggalkan banyak proyek mangkrak selama kepemimpinannya selama ini. Sudah berapa banyak proyek yang mangkrak? Warisan SBY yang akhirnya terbongkar ke publik setelah SBY tak lagi menjabat. Ada 5 proyek yang mangkrak di masa pemerintahan SBY yang akhirnya diselesaikan oleh Presiden Jokowi. Ada 34 proyek listrik mangkrak era SBY yang akhirnya dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi.
Ada proyek mangkrak senilai 143 triliun rupiah di era SBY yang akhirnya diketahui publik setelah Presiden Jokowi menjabat.